Dia langsung bisa melihat patung Buddha di pasar yang bersinar kemasan. Jadi, dia segera berlari ke sana. Bos saya ambil patung Buddha ini. Tidak berani. Kemasi. Sudah lewat, ya. Namun, pada saat dia menyelesaikan pembayaran, dia merasa senang. Ahli barang antik di sampingnya justru mengatakan dia mengalami kerugian besar. Meskipun bentuk dan pengerjaan patung Buddha ini terlihat seperti dari dinasti Ming. Namun, lapisan luar tidak memiliki emas sulfur dan serat. Karena itu, 9 dari 10 kemungkinan adalah barang palsu. Namun, pemuda itu memberitahu lawan bicaranya. Nilai patung Buddha ini, jangan sebut 200 yuan. Bahkan, bisa lebih dari 20 juta. Mendengar ini, bahkan pemilik toko pun mengira dia gila. Bagaimanapun juga, barang ini dia ambil dari tempat sampah. Bahkan jika itu adalah emas murni 24 karat, tidak akan bernilai sebanyak itu. Namun, Xiao Huoqian dan yang lainnya tidak percaya dan bertaruh dengan sang ahli. Jika barang ini memang asli, maka biarkan dia menjadi muridnya. Yang ini adalah anggota Asosiasi Barang Antik Kyoto. Dia adalah senior di bidang kami. Dia tidak bisa mengenali patung Buddha. Jika demikian, saya bahkan lebih tidak bisa mengenali patung Buddha. Mataku hanya bisa melihat sejauh 1000 li. Untuk keadilan taruhan, ahli itu segera membawa mereka ke toko tua yang khusus mengidentifikasi keaslian barang antik. Dan pemilik toko adalah seorang wanita cantik yang sangat menawan. Setelah memperhatikan dengan seksama menggunakan kaca pembesar, dia memberitahu semua orang. Barang ini, saya sudah membelinya. 8 juta. Apa? Pemilik toko barang antik, kamu menghabiskan 8 juta untuk membeli barang palsu. Meskipun emas yang mengalir dan ukiran di luar patung Buddha ini samar. Tapi saya pernah melihatnya di lelang. Melihat yang asli. Yang persis sama dengan alas teratai ini. Dan juga, bahan dan pengerjaan ini, memang adalah barang dari dinasti Ming. Mendengar kata-kata pemilik toko, sang ahli baru saja teringat, bahwa rumah lelang memang pernah menjual yang serupa. Harga lelang saat itu adalah 8 juta. Saat itu juga, dia dan pemilik patung Buddha itu menyesali keputusan mereka. Melihat situasi itu, pemilik toko bertanya kepada pemuda, apakah kamu ingin tunai atau transfer? Namun, pemuda itu menyatakan, 8 juta untuk membeli patung ini sama sekali tidak cukup. Namun, ucapannya langsung membuat ketiga orang itu tidak senang. Mendapatkan 8 juta hanya dengan 200 dan masih merasa tidak cukup. Sungguh sangat tamak. Namun pemuda itu memberitahu mereka, 8 juta untuk membeli patung ini masih bisa dibilang adil. Namun, hal yang ada di dalam patung jauh lebih berharga dari harga ini. Biarkan patung itu sebagai patung. Apakah ini Senshi Ze? Konon, dibuat oleh Suan Deguan yang terkenal. Salah satu patung bodhisattva dari kolektor agung. Tersembunyi di dalamnya adalah relik dari Buddha yang melukis dengan lampu menyala. Memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali. Hidup abadi, tidak menua. Efek tersebut. Kamu di pasar sederhana. Sudah sangat beruntung. Masih bermimpi untuk mendapatkan relik Buddha. Praktis seperti menghayal di siang bolong. Kenapa semua keberuntungan datang kepadamu seorang? Kamu kira kamu siapa? Apakah ini Senshi Ze? Pemuda ini bahkan malas untuk berbicara dengan mereka. Mengambil pisau kecil dan membuka alas patung Buddha. Dalam sekejap, 2 butir relik keluar. Permata langit. Relik permata langit yang bisa menghidupkan kembali. Sudah diucapkan. Kali ini benar-benar sudah diucapkan. Tak menyangka, dalam hidupku, Tian Guifei, aku tidak percaya bisa melihat relik itu secara langsung. Intan 6 mata. Intan telah menemukan pemiliknya. Menemukan pemilik. Tapi mengapa aku tidak bisa melihat bentuk asli Intan itu? Apakah mungkin ayahnya datang? Intan menemukan pemiliknya. Guru, di atasmu. Murid, Li Huai, ketuk untuk menguasai. Bolehkah saya bertanya, Guru, bagaimana cara memanggil Anda? Panggil saya Chen Han saja. Guru Chen. Patung Buddha ini. Dan Intan 6 mata ini. Aku bersedia menawarkan. 50 juta. Kesepakatan. 50 juta. Itu membuatku terkejut. Guru, Anda mau pergi kemana? Aku akan mengirimkan kamu. Tidak perlu, kamu kembali saja. Saya akan berjalan-jalan sebentar lagi. Lihat apakah aku bisa mendapatkan barang antik lain. Baik, untuk ikut acara pertemuan Buddha. Guru adalah mahasiswa Universitas Jingda. Hanya kelas biasa. Bagaimana bisa dibandingkan dengan mahasiswa Universitas Jingda? Guru sangat merendah. Pahlawan tidak bertanya dari mana asalnya. Murid baru saja menjadi siswa. Tidak membawa apa-apa. Ini adalah barang yang aku dapatkan beberapa tahun yang lalu. Jika guru tidak keberatan, silakan bawa untuk ikut lomba. Sutra Ulat Suci. Guru ternyata bermata jeli. Ini benar-benar kebal api dan air. Sutra Ulat Suci yang dapat mengangkat 1000 jin. Ini adalah barang yang sangat berharga. Bawa untuk ikut kompetisi. Itu pasti akan menguntungkanmu.
Tahun ini juga mengundang para ahli dari jurusan seni dan olahraga. Pemenang tidak hanya bisa mendapatkan hadiah 2 juta, tetapi juga bisa melihat langsung diagram 8 formasi ini. Sepertinya diagram 8 formasi ini memiliki hubungan dengan tiang langit. Juga tidak melihat diri sendiri dengan jujur. Apakah kalian bahkan pantas berada di sini? Apakah kalian layak mengetahui bahwa kalian hanya anjing miskin? Seharusnya kalian mencari tempat sampah dan tetap diam di sana. Kamu, siapa yang kamu takutkan? Karena ini adalah kompetisi harta. Selama ada harta, siapapun dapat ikut serta. Hanya kamu. Jangan menggunakan kendi nenek moyangmu. Di sini hanya akan membuatmu malu. Hana, kamu bilang biaya hidupmu. Semua didapat dari kerja kerasmu di akademi. Mana ada uang untuk membeli barang berharga? Beberapa waktu yang lalu, kamu bahkan bilang kamu mendapatkan barang berharga di Panjiayuan. Saya menemukan satu. Kamu bahkan bilang bahwa kamu mendapatkan barang antik berharga dengan harga murah di Panjiayuan. Dan menemukan harta. Saya bilang, apakah kamu belajar sampai otakmu basah? Jika kamu bisa menemukan barang berharga di Panjiayuan, saya akan memakan kursi ini sekarang juga. Senjata kuno yang luar biasa. Serat sutra suci. Baguslah. Sebuah belati tua berani mengeluarkan serat sutra suci. Apakah kamu pikir kita semua bodoh? Jangan membuat keributan. Pisau ini sudah hampir patah. Bagaimana mungkin ada harta seperti serat sutra suci? Bukan pisau ini. Yang ini. Lihat tidak? Itu adalah sutra suci. Kau bilang ini sutra suci. Lalu apakah kamu berani bertaruh dengan kami? Hantu itu memang nyata. Aku anggap kamu menang. Tempat legendaris. Lewati aku. Panggil kakek Sanseng untuk memberi aku 3 sujud. Berani tidak? Tapi jika kamu harus berlutut di depanku. Minta maaf padaku dan orang tuaku. Kamu pasti kalah. Kulit angsa. Ini kulit asli. Namun nilainya tidak tinggi. 300.000. Kulit angsa. Ketua kelas Chen. Giliranmu. Pusak. Pria itu tahu bahwa dia salah. Kita semua teman sekelas. Kau biarkan kami pergi saja. Sekarang tahu takut kehilangan muka. Tadi kalian tidak sangat sombong. Jika ingin kami membebaskan dia, itu juga boleh. Nah kalian berdua serahkan celana ketua San ke dia. Kalian jangan lanjutkan bicara. Tidak ada masalah. Nanti, biarkan mereka gembira 10 kali lipat. Sudah begini masih berkeras. Jika berani, naiklah. Aku masih menunggu untuk mengakui kamu sebagai cucuku. Saudara ini, pisaumu ini meskipun barang lama, namun nilainya tidak tinggi. Harga pasar tertinggi tidak melebihi 20.000. Apa ini? Juri. Yang aku lihat bukanlah pisau, tapi adalah benda ini di atas pisau. Kau bilang ini sutra rusak yang bagus. Kamu bilang ini adalah sisa benang halus. Ini memang bukan sutra rusak biasa. Dari jejak oksidasi di permukaan ini, memang tampak seperti sisa yang teratur. Hebat juga kamu, bro. Tidak menyangka menemukan harta berharga. Kali ini kita pasti menang. Tidak mungkin. Anak itu, meskipun mendadak sangat beruntung, juga tidak mungkin memiliki keberuntungan seperti itu. Untuk juri, kalian harus melihat dengan teliti. Barang ini, didapat oleh orang ini dari Panjiayuan. Konon, sisa yang teratur kebal api dan air, namun bisa mengumpulkan kekayaan. Jika kalian tidak percaya, bisa dibuktikan langsung di tempat. Tidak perlu diuji lagi. Masak sih, benar-benar membuat Chen Han anak ini mendapatkan keberuntungan besar. Suci sekali. Apakah kita benar-benar harus menghormatinya dan meminta maaf? Pergi ke istana untuk melihat orang yang dipanggil. Barang ini palsu. Saya sudah tahu. Bagaimana mungkin Chen Han bisa seberuntung ini? Bagaimana bisa begini? Experts, kumohon kepada kalian. Lihat sekali lagi. Lihat sekali lagi. Kakak dia bilang saya yang paling teliti. Pasti tidak salah. Kami berdua telah mengoleksi barang antik selama puluhan tahun. Benar atau palsu? Apa kamu tidak bisa membedakannya? Kalian, apakah kalian yakin sudah melihatnya dengan jelas? Chen Han, seorang pria sejati. Berani bertaruh, berani kalah. Para juri ini sudah sangat berpengalaman. Mereka semua bilang itu barang palsu. Bagaimana mungkin bisa salah? Juri, ketika kamu belajar mengoleksi barang antik, kamu bahkan tidak tahu di mana. Tentang kencing dan lumpur, sedang menyisakan benang. Tangan dengan keterampilan luar biasa ini. Bagaimana mungkin muncul sembarangan di Panjiayuan? Sampai kalian menemukannya. Mengerti, ternyata yang kalian temukan bukan, melainkan milik keluargaku. Jika demikian, ini lebih penting dari pameran barang antik. Tidak masalah jika tidak dibandingkan. Tunggu sebentar. Apakah maksudmu? Kami beberapa orang ingin mencuri barang berharga kamu. Apakah kamu sengaja mencemarkan nama baikmu? Apa yang kamu maksud dengan warna? Hati-hati, kalian sendiri tahu. Masih berani di depan kami. Menyombongkan diri. Apakah kamu masih menghargai guru dan jalan yang benar?
Barang yang diperbanyak tahun lalu. Orang seperti ini juga kehilangan barang berharga. Sungguh keterlaluan. Menggertak. Di mana dekan sekolah kalian? Orang yang tidak berperilaku baik seperti ini, tidak layak untuk terus belajar. Biarkan aku mengeluarkannya dari sekolah. Tidak keluar dari sekolah. Tidak hanya mengusirnya dari kampus, tapi juga memberitahukan tentang kelicikannya. Mengabarkan kepada seluruh dunia barang antik. Mulai sekarang, kamu tidak akan bisa bertahan di dunia barang antik. Anda bisa datang langsung ke sekolah. Sekolah kami merasa sangat terhormat. Kali ini, Anda adalah ketua juri. Anda mengawasi secara langsung acara barang antik kami. Pasti akan bersinar terang. Saya datang hari ini untuk bertemu dengan murid kecil saya. Apa? Magister, sungguh tidak enak hati. Ini semua karena siswa kami yang kurang pengertian. Magister, orang besar memiliki kebesaran hati. Jadi, maafkan dia. Beri dia satu kesempatan. Betul, betul, betul. Semua yang dermawan. Jangan sekali-kali mengeluarkannya. Kalau tidak, noda ini akan menempel padanya seumur hidup. Chen Han sombong dan lancang. Sama sekali tidak menganggap kalian. Jika hari ini tidak mendidiknya, beberapa juri di kemudian hari, bagaimana mereka bisa bertahan di dunia ini? Kepala, kami semua tahu Anda memihak Chen Han. Tapi dia salah hari ini. Dia harus berlutut dan meminta maaf. Hanya dengan itu ada niat untuk mengakui kesalahan. Chen Han, segera berlutut, minta maaf kepada para juri. Anak, di bawah atap yang sama, kita tidak bisa menghindar. Minta maaf meskipun memalukan. Lebih baik daripada dikeluarkan. Kamu minta maaf saja dulu. Saya tidak salah. Apalagi untuk minta maaf. Chen Han, kamu, sekalipun tidak memikirkan diri sendiri, juga harus memikirkan orang tuamu, kan? Kalau kamu keluar dari sekolah, kembali ke desa, apa yang akan kamu katakan kepada kedua orang tuamu? Angka 3, apa yang akan kamu lakukan? Para hadirin, tokoh utama ini, Chen Han, tidak tahu diri telah menyinggung banyak juri, dan merusak nama baik sekolah kita. Permohonan maaf hari ini. Dia harus mengatakannya. Jika tidak memberi kita penjelasan yang memuaskan, saya pasti akan menyelidikinya sampai tuntas.